Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga putra sulungnya Eril sempat mengalami kram ketika berenang di Sungai Are, Kota Bern, Swiss. Hal ini karena selain arus deras, sumber air dari Sungai Are berasal dari gletser atau lelehan salju di pegunungan, sehingga memiliki suhu yang dingin jika dibandingkan dengan sungai dari sumber mata air. Selama 2 hari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima tamu dari berbagai kalangan untuk takziah putra sulungnya Emril Khan Mumtaz atau Eril di rumah dinasnya di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil bersama istri menerima ungkapan bela sungkawa serta doa dari kolega, kepala daerah, kepala organisasi perangkat desa, hingga masyarakat umum dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan pengajian bersama keluarga besar, Ridwan Kamil menduga putranya sempat mengalami kram karena suhu Sungai Are yang dingin akibat sumber airnya dari gletser atau lelehan salju di pegunungan. Kami itu terduga ada kram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya. Di usia yang lagi bagus-bagus badannya, dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula kira-kira. Jadi menurut logika fisik harusnya aman-aman saja. Tapi kita kan tidak pernah tahu ya, makanya itu disebut musibah. Lebih lanjut diungkapkan jika ia pun sempat merasakan dinginnya Sungai Are ketika melakukan pencarian menyusuri sungai. Selain telah ikhlas, ia memutuskan untuk pulang dari lokasi kejadian sesuai protokol pencarian di Indonesia dan sesuai syariat Islam dari MUI Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, sampai Senin pagi belum ada informasi hasil pencarian atau temuan jasad Eril dari otoritas Swiss. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan aksi penanaman pohon dan menebar ribuan benih ikan nila ke Sungai Cisadane. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kota Tangerang. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni ini diperingati oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat dengan mengajak serta masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satunya dengan mengenalkan langkah upaya peduli terhadap lingkungan sejak dini seperti kepada anak-anak sekolah dasar sehingga mengerti pentingnya memelihara lingkungan hidup. Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah bersama jajaran terkait turut serta melakukan penanaman pohon di bantaran Sungai Cisadane agar terciptanya lingkungan yang hijau dan asri, serta melakukan aksi menebar benih ikan nila di sungai tersebut, sekaligus untuk menjaga ekosistem di sungai Minggu 5 Juni. Kegiatan-kegiatan, tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, ya melakukan penghijauan, membuat resapan-resapan air, agar masalah-masalah lingkungan yang sering kita hadapi, kayak cuaca yang panas, kita bisa antisipasi dengan penghijauan. Kayak genangan-genangan, kita bisa lakukan membuat resapan-resapan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Tihar Sofian, menyatakan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kota Tangerang menjadi pertanda dimulainya lagi kegiatan Hari Bebas Kendaraan di 7 titik berbeda, yakni di Larangan, Karawaci, Pinang, Cipondoh, Cibodas, Neglasari, dan Ciledug
yang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau melihat secara normal, kita berdasarkan Kota Tangerang masuk ke PPKM level 1 dan himbauan juga di ruang terbuka boleh melepas masker. Dan kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Seperti pada saat hari ini, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita melaksanakan kegiatan dengan adanya barcode Peduli Lindungi dan tetap menghimbau agar mereka tetap untuk melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Sejumlah pelaku UMKM pun turut serta berperan untuk menggeliatkan kembali roda perekonomian warga di areal pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers daring di Jakarta pada Minggu 5 Juni menyebutkan 3 poin penting terkait kebijakan pengendalian minyak goreng. Menurutnya pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah Indonesia terus berupaya menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers daring di Jakarta Minggu 5 Juni 2022 menyampaikan 3 poin penting terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol harga minyak goreng domestik. Pertama, pemerintah telah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor sawit dengan menggunakan basis kontribusi realisasi domestik melalui program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRAH. Saat ini jumlah pungutan ekspor atau PE yang terbit mencapai 251 persetujuan dengan CPO yang bisa diekspor mencapai 302.000 ton. Kedua, pemerintah secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah dari yang semula berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO dan kewajiban harga domestik atau DPO. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng domestik tetap terjangkau selepas larangan ekspor minyak sawit mentah resmi dicabut pada 23 Mei 2022. Dalam tahap peralihan ini, jumlah demo yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300.000 ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan kebutuhan domestik kita. Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 atau mungkin Rp15.000 sekian. Langkah ketiga adalah pemerintah akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau program ini. Melalui mekanisme ini pemerintah berharap program minyak goreng curah untuk rakyat dapat terjangkau ke seluruh pelosok tanah air. Dari Jakarta, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Jayapura kembali mengaktifkan tempat pembuangan akhir pasca kebakaran melanda TPA Koyakoso Kota Jayapura pada Sabtu malam 4 Juni hingga Minggu 5 Juni. Pemkot Jayapura telah berkoordinasi dengan tokoh adat setempat untuk menyiapkan penampungan sementara sampah. Aparat gabungan TNI Polri dan Damkar hingga kini tengah berupaya memadamkan api. Tempat pembuangan akhir TPA Koyakoso, Kota Jayapura, terbakar pada Sabtu malam 4 Juni hingga Minggu 5 Juni. 4 unit mobil damkar dan water cannon milik Polresta Jayapura diturunkan untuk memadamkan api. Kobaran api dengan mudah menghanguskan tumpukan sampah yang mulai mengering. Ditemui saat meninjau kebakaran di TPA Koyakoso Kota Jayapura Minggu 5 Juni 2022, penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan, pemerintah Kota Jayapura telah berkoordinasi dengan tokoh adat, pemilik hak ulayat untuk sementara waktu mengaktifkan kembali TPA Nafri yang pernah digunakan pemerintah guna menampung sampah masyarakat Kota Jayapura yang akan terus ada. Untuk meminta izin, kita membuka sementara TPA Nafri yang pernah waktu lalu kita gunakan ya, sementara kita buka itu TPA ini supaya untuk menampung sementara buangan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Jayapura untuk beberapa waktu ke depan sambil menunggu penyelesaian penanganan kebakaran di TPA Koyakoso ini.
Frans menambahkan pemerintah daerah dan pihak kepolisian setempat belum mengetahui penyebab pasti kebakaran yang hingga kini masih melanda TPA Koyakoso. Dengan diaktifkannya kembali TPA Nafri, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, bisa menampung sementara sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Jayapura untuk beberapa waktu ke depan sambil menunggu penyelesaian penanganan kebakaran TPA Koyakoso. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemprov DKI Jakarta menggelar festival bertajuk Udara Bersih untuk Jakarta di Tebet Eco Park pada Minggu 5 Juni. Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu, seraya diwujudkan untuk mencapai target nol emisi di tahun 2050. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Minggu 5 Juni, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Lingkungan Hidup 2020 dengan tema Udara Bersih untuk Jakarta. Acara yang digelar di Tebet Eco Park itu pun sedianya menyosialisasikan kepada masyarakat tentang rencana bersama untuk mewujudkan nol emisi di tahun 2050. Oleh karenanya, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Afan Adriansyah, bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, juga sejumlah organisasi berkolaborasi agar udara bersih dari langit Jakarta sedianya dapat terwujud dalam waktu yang cepat. Dengan tingginya aktivitas di DKI Jakarta dan sekitarnya, tentu saja ini pasti akan memicu juga aktivitas pergerakan orang untuk termasuk pergerakan lalu lintas distribusi barang, dan ini tentunya berdampak pada kualitas udara karena sebagian besar dari kita masih menggunakan kendaraan pribadi yang menggunakan bahan bakar fosil. Tebet Eco Park pun dipilih sebagai salah satu taman percontohan yang kiranya dapat mendukung aksi udara bersih dari berbagai pihak yang diwujudkan melalui fasilitas tempat sampah. Karenanya, masyarakat yang berkunjung ke Tebet Eco Park diimbau agar senantiasa menjaga kebersihan dengan membuang sampah yang dipilah sesuai jenisnya. Kalau di Eco Park ini yang jelas pasti ada tempat-tempat sampah, ya tempat sampahnya juga sudah terpilah. Nanti dari tim kami juga melakukan pengangkutan sampahnya juga terpilah. Jadi sampah yang sudah terpilah tersebut kemudian kami angkut juga secara terpilah, sehingga memang tidak tercampur lagi mana yang organik maupun yang anorganik, dan masing-masing sampah-sampah itu kemudian kami lakukan pengolahan lebih lanjut, seperti misalnya sampah organik menjadi kompos, kemudian menjadi pakan maggot, dan sampah anorganiknya bisa kemudian kita jual kepada pelapak-pelapak untuk masih ada nilai-nilai ekonomi. Adapun untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat yang ingin berkunjung ke Tebet Eco Park diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi sehingga turut menjaga kualitas udara. Masyarakat pun sejak Minggu pagi mulai meramaikan Tebet Eco Park untuk sekedar bersantai bersama keluarga maupun memanfaatkan ruang untuk berolahraga. Di ruang terbuka hijau itu pun turut dilengkapi dengan sarana permainan yang dapat dinikmati oleh anak-anak. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gemar membaca komik membuat Yen, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Kecamatan Pontianak Kota, memiliki persewaan komik. Di rumah baca yang didirikannya sejak tahun 1988 itu pun, terdapat ratusan ribu judul buku cerita lokal hingga internasional yang sempat populer di masanya. Yen ingin mempertahankan budaya literasi di era digital sekaligus melestarikan eksistensi cerita bergambar di tengah gempuran teknologi. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi mengubah banyak hal. Tak terkecuali pada eksistensi komik cetak yang kini hadir dalam bentuk digital. Namun hal tersebut tidak membuat Yen, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Kecamatan Pontianak Kota, bersedih.
Karena lewat ratusan ribu judul komik cetak yang ia kumpulkan sejak dulu masih bermanfaat hingga sekarang ini. Ya, sebanyak 240 ribu judul cerita lokal hingga internasional disusunnya rapi dalam rak-rak layaknya perpustakaan. Hingga akhirnya mendatangkan banyak generasi muda yang penasaran dengan isi cerita komik tersebut. Sampai kemudian ia membuka rumah baca dan persewaan komik yang didirikannya sejak tahun 1988. Selain sebagai upaya mempertahankan budaya literasi bangsa di era digital, inisiatif tersebut juga sebagai bentuk pelestarian eksistensi cerita bergambar yang sempat populer pada masanya, yaitu mulai periode digelarnya konvensi komik pertama tahun 1965 hingga 1990. Berdirinya tempat ini tuh tanggal 1 April 1988. Bermula dari kita suka mengoleksi buku-buku cerita gitu ya. Kita mau jual juga sayang, koleksi kita banyak ya. Ya, bertahan. Siapa tahu ya ada lagi langganan baru, anak-anak yang baru tumbuh gitu kan. Mereka bisa datang. Mereka lebih suka baca di HP ya. Tapi ada yang bilang nggak baca di HP nggak seru, ada yang masih mau buku gitu. Ya, senang juga kita mendengarnya gitu. Meski penikmat komik cetak hanyalah sedikit, juga saat ini mengalami tren penurunan, namun keberadaan industri komik bukan berarti punah. Oleh karena masih adanya komunitas pembaca komik dan kolektor sepertinya yang secara tidak langsung membantu buku cerita bergambar tersebut bertahan di tengah gempuran relevansi digital. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikian Beja Antara hari ini, tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.